umumnya semua agama juga gitu ya, kalau kita berpindah ke keyakinan yang satu. Yosafat Ekber Kari adalah seorang atlet nasional cabang atletik. Pria kelahiran Ambon ini telah banyak mengukir prestasi di dunia olahraga atletik. Ekber sering terpilih mewakili sekolahnya untuk mengikuti kejuaraan atletik antar sekolah menengah pertama. Pada saat ada kejuaraan tingkat Jakarta Selatan, saya mewakili kejuaraan Lama Selatan. Kebetulan dapat juara 1. Tuh, lomba lari namanya itu aerobik ya 2,4 kilo. Sejumlah prestasi gemilang berhasil ia ukir, mulai dari tingkat wilayah sampai tingkat provinsi. Prestasi terbaik yang berhasil diraihnya menjuarai kejuaraan atletik tingkat nasional pada tahun 1990. Saya ikut 2 cabang, yang pertama 1.500, yang kedua 3.000. Yang bagus, yang tercatat waktu tercepatnya itu di 1.500 meter. Saya masuk ke 2 besar. Nah, dari situ masuk ke tingkat Indonesia ya, saya mewakili Jakarta, DKI Jakarta untuk kejurnas. Lulus dari sekolah menengah pertama, Ekber diterima di SMA Negeri 74 Jakarta Selatan. Prestasi di dunia olahraga terus diukir. Ekber memutuskan untuk masuk ke sebuah klub atletik di Jakarta sebagai atlet profesional. Berbagai penghargaan berhasil ia raih. Ekber tercatat sebagai atlet di Persatuan Atletik seluruh Indonesia. Namun prestasi gemilang di dunia olahraga tiba-tiba terpuruk. Mimpi Ekber untuk ikut kejuaraan dunia pun kandas ketika ia mengalami musibah di akhir tahun 1993. Saya pulang ke kampung. Tahun 93 akhir itu nenek bilang, jangan sampai saudara tahu kalau kamu punya prestasi di lari. Nah, cuma namanya di kampung ya, saya ngelihat pantai pasir itu ya, di Ambon tuh, pasir. Saya lari di situ. Pas pulang tuh saya sakit, bengkak kakinya. Cedera yang ia alami berakibat fatal. Ekber tidak bisa mengikuti kejuaraan atletik tingkat daerah ataupun tingkat nasional, apalagi tingkat dunia. Merasa terpuruk, Ekber memutuskan untuk banting haluan. Dunia atletik terpaksa ditinggalkannya. Ekber memutuskan untuk mencari pekerjaan. Ia diterima sebagai tenaga keamanan di sebuah hotel di Anyer, Banten. Ekber menjalani profesi barunya dengan ikhlas. Selama menetap di Anyer, ia mulai terbiasa dengan kehidupan masyarakatnya yang religius. Lingkungan yang islami membuat Ekber semakin menikmati tinggal di Anyer. Ia pun mulai mempelajari tentang ajaran Islam. Sampai akhirnya keinginan untuk memeluk Islam begitu kuat. Hingga akhirnya pada tahun 1994, ia memutuskan untuk memeluk agama Islam secara sadar atas dorongan jiwa. Keputusan untuk menjadi seorang mualaf mendapat pertentangan dari orang tua dan saudara-saudaranya. Ekber dicap sebagai anak durhaka dan rela dikucilkan dari keluarganya. Namun ia sadar, sebuah pilihan pasti ada resiko yang harus ia terima. Mereka tahu sendiri sehingga tanggapan mereka itu marah ya karena ada yang sampai bilang durhaka, karena mereka ya pada umumnya semua agama juga gitu ya, kalau kita berpindah ke keyakinan yang satu, kemungkinan kita omongan yang datang dari orang tua pasti sama. Tapi saya tetap berkeyakinan bahwa yang menjalani ini kan saya yakin bahwa semua itu yang mengatur tuh Allah ya, Allah yang mengatur kehidupan semua orang, bukan orang tua, bukan apa. Tidak lama setelah memeluk Islam, Ekber memutuskan untuk menikah.
pernikahan tanpa diiringi restu dari kedua orang tuanya dan keluarga besarnya. Sehingga saya bilang sama keluarga, saya mau kawin dengan adatnya adat Islam. Karena pada saat keluarga saya tahu saya udah masuk Islam, saya udah tidak mendapat bantuan sama sekali dari keluarga. Nah, itu cobaan yang benar-benar saya hadapi menjelang perkawinan saya itu. Orang kan mau masuk Islam juga kan ke Pak Ustadz Jabar di KUA dulu. Terus diperiksa, disunat apa enggak gitu. Terus yang masukinnya juga Ustadz sini ada. Sama pemuda di sini gitu. Cobaan demi cobaan berhasil ia lalui, meski ia diuji dengan kekurangan secara ekonomi. Namun keteguhan Ekber pada Islam semakin kuat. Ekber ingin menunjukkan pada orang tuanya bahwa Islam adalah pilihan hidup yang tak akan pernah ia tukar sampai kapanpun. Meski secara ekonomi ia harus menderita. Persisnya sih kita nggak tahu ya, persisnya ya saya sendiri nggak tahu awalnya sampai dia itu, ya kita tahu bahwa dia itu seorang mualaf, ya mungkin dari cerita-cerita yang nggak tahu, mungkin dia cerita dengan karyawan lain sehingga saya dapat informasi, oh ternyata dia mualaf gitu. Kalau untuk urusan ibadah ya, dia yang termasuk ya biasa-biasa aja lah gitu ya, biasa-biasa aja, standar-standar aja, yang nggak terlalu gimana fanatik atau gimana, tidak, ya standar-standar aja gitu. Ketekunan Ekber dalam bekerja dan beribadah mendapat perhatian besar dari atasannya. Pada Januari 2008, ia diangkat sebagai karyawan tetap. Tempat kerja yang sekarang tidak hanya memberikan masa depan yang cerah, tetapi pengetahuannya terhadap Islam bertambah meningkat. Kita punya satu program menambah kembali wawasan dia tentang agama Islam, ya mungkin seperti itu. Ada hikmah di balik segala jalan pilihan. Manusia hanya berusaha, namun Allah lah yang menentukan. Gagal di dunia atletik justru mendekatkannya pada pintu hidayah. Saya tidak merasa kecewa karena itu Islam itu bukan saya yang milih ya. Itu udah dari Allah menentukan bahwa nantinya pada saatnya kamu akan menjadi Islam. Islam menurut saya adalah agama yang paling the best. Akhir sebuah kegagalan yang berujung pada kemenangan. Kemenangan Ekber untuk meniti cahaya ilahi Robi.